Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support, selalu dukung channel ini. Semoga semuanya selalu sehat, tambah lancar usahanya, tambah makmur hidupnya, dan terwujud apa yang menjadi keinginan dari teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tetap ngopi, olah pikir untuk memperbaiki perjalanan hidup kita agar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya bahas tentang afirmasi. Banyak dari teman-teman yang bertanya kepada saya kenapa susah sekali mewujudkan afirmasinya, sehingga yang menjadi hajat atau doanya itu susah terkabul. Sebenarnya kunci dari afirmasi ini, selain harus dibarengi dengan teknik pernapasan atau menahan nafas di saat mengucapkan kata-katanya, juga ada 3 faktor yang mempengaruhi afirmasi panjenengan itu energinya menjadi besar. Yang pertama itu kepercayaan diri panjenengan. Rasa percaya diri panjenengan itu mempengaruhi setiap kata-kata dalam doa panjenengan. Sampai yakin atau enggak, percaya atau enggak, itu sangat mempengaruhi. Kebanyakan orang itu hanya ingin saja, dan keyakinannya itu ngantur. Keyakinan yang ngelantur itu gini, pokoknya pasrah aja, pasti datang. Tapi konsep yakin sebenarnya di saat sampean benar-benar yakin itu berarti sudah panjenengan pikirkan secara masa-masa, sudah panjenengan perhitungkan, sudah panjenengan kaji, sudah mengukur kemampuan diri panjenengan. Itu keyakinan yang sebenarnya. Jadi tidak hanya mengikuti rasa, tetapi juga difikirkan. Tidak asal yakin, jadi kan gitu. Nah, faktor kedua, tujuan. Ini juga mempengaruhi. Jadi niat panjenengan itu apa? Di saat mau melakukan afirmasi itu sebenarnya kan sampean punya tujuan. Tujuan apa yang ingin sampean dapat. Nah, kata-kata afirmasi ini harus sesuai dengan tujuan panjenengan. Kebanyakan orang banyak yang diinginkan. Terlalu banyak keinginan itu juga memperlambat afirmasi panjenengan menjadi cepat terwujud. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Jadi sampean itu butuh apa gitu. Mungkin dalam 3 hari ke depan, 7 hari ke depan itu sampean butuh apa. Jangan ngikuti keinginan sampean. Kalau keinginan kita itu, alam semesta itu pengennya jadi milik kita gitu. Sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Dan kata-katanya ya harus sesuai dengan kebutuhannya. Kalau butuh beras ya saya ingin beras.
Kalau butuh uang ya saya membutuhkan uang. Jadi jelas. Agar apa? Agar mudah dibaca oleh otak panjenengan. Karena yang menyampaikan afirmasi ini adalah otak sampean. Frekuensi otak, bukan mulut sampean ini. Ini hanya biar tahu, orang biar tahu. Itu pun di sekitar sampean saja yang tahu. Jarak beberapa meter sudah tidak tahu. Tetapi kalau frekuensi otak, ini alam semesta tahu. Gelombang itu bisa sampai mana saja. Bahkan tak terduga panjenengan. Jadi kalau sampean minta rezeki, jangan batasi di mulut sampean saja. Pakai otak sampean untuk menyampaikannya. Jadi nanti bisa datang tak terduga. Gitu. Itu faktor kedua. Faktor ketiga, sampean harus mempunyai tekad yang kuat. Tekad ini bisa dalam bentuk perjuangan. Jadi sampean juga harus memperjuangkan, hanya jangan ngomong aja tapi tidak mau berjuang. Saya pengen duit banyak, ya cukup gitu aja, ya tidak ada yang, tidak akan datang duit itu. Duit itu tidak akan datang sendiri. Sampai mau ucapkan rapalan kayak apapun nggak akan datang duit. Jadi 3 faktor itu sangat mempengaruhi rasa kepercayaan diri panjenengan, niat yang jelas, tekad yang kuat. Nah ini 3 ini kalau bersatu, ini ada di bawah layar semua, ini urusannya rasa, urusannya urusan rasa, urusan rasa ini. Nah itu bisa menjadi sebuah energi yang luar biasa yang mendorong terbentuknya frekuensi otak yang besar. Sehingga di saat sampean tarik nafas, tahan, dan sampean mengucapkan kata-kata afirmasi ini selain menjadi program dalam otak sampean, ini bisa tersampaikan lewat alam semesta. Ya kita tergantung, kita mau pakai unsur yang mana untuk mendorongnya. Pakai unsur air bisa, pakai unsur tanah ya simpen di perut, unsur air ya bawah perut, unsur api ya simpen dada. Ini biasanya untuk pedagang-pedagang yang dagangannya sepi. Ini pakai unsur dada, pakainya unsur api untuk menarik pelanggan datang. Kalau punya hajat besar, pakai perut atau bawah perut. Karena tanah dan air itu mayoritas. Tetapi masih ada unsur yang lebih besar lagi, yaitu pakai unsur angin untuk menyampaikan segala doa ataupun afirmasi panjenengan. Berarti di mana letaknya? Kepala. Jadi afirmasi, manifestasi kayak apa, doa, kalau pengen cepat terkabul, itu tancapkan di kepala jenengan, jadi di otak jenengan. Jadi nggak asal diucapkan aja, nggak asal dirasakan aja. Orang menyampaikan suatu itu pakai rasa itu nggak jalan. Itu nggak jalan. Sampai ngomong kebatinan itu nggak pakai rasa. Sampai tuh kebatinan tuh pakai frekuensi otak yang nyambung. Bukan rasa jenengan, frekuensi otak. Kalau rasa jenengan itu pengen nih enaknya sampean sendiri, sampean tidak akan mikir rasanya orang lain. Kalau rasa jenengan itu pengen kalau
lapar ya cepet dapat nasi terus cepet makan. Itu kan rasanya jenengan sedikit. Kan sampai tidak pernah memikirkan yang memberi rezeki jenengan yang datang itu dapatnya dari mana coba. Kan sampai tidak mikir itu. Jadi afirmasi itu simple. Kalau kita paham tiga yang mendorong ini tadi, antara keyakinan diri, niat, dan tekad ini, kalau sampai ini sudah kuat, nggak ada 1 menit malah. Afirmasi itu jangan lama-lama, nggak ada 1 menit. Kalau terlalu lama ini ngantur namanya. Ngantur sampai banyak keinginan nanti. Nggak ada 1 menit, cukup 1 menit saja lah, tarik nafas. Ibaratnya dagangannya sepi gitu. Sampai berpikir diguna-guna orang atau dikirim goib sama orang, itu kan rasa sampean. Tapi kalau afirmasi tidak boleh pakai itu. Tarik dari hidung, tahan dada, ucapkan dalam pikiran jenengan. Besok dagangan saya laris, sudah gitu aja. Besok dagangan saya laris. Ya karena sampai menginginkan daganganmu laris. Kalau besok dapat rezeki, ya belum tentu dari daganganmu laris. Kamu bisa dapat rezeki dari yang lainnya. Tapi kalau kita menghendaki fokusnya ke usaha, ya harus sesuai. Kata-kata itu harus sesuai. Sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Banyakan orang kan banyak minta ya. Pengen selamat, bahagia, dapat rezeki, umurnya panjang, ini lagi, itu lagi. Terus tiap hari doa, tapi kebanyakan. Satu-satu tuh kalau minta itu kan satu-satu. Ojo kepek. Biar cepat terkabul. Kalau pengen selamat aja nggak usah minta. Asal sampai hati-hati, waspada, ya selamat. Sampai minta itu yang sampai butuhkan dalam hidup sampean. Contoh, anaknya kelaparan, afirmasi mintanya selamat. Ya anaknya kelaparan terus. Harusnya kan kalau anaknya kelaparan dia tidak makan, afirmasinya ya minta makanan. Gitu. Kalau sudah ada makanannya baru selamat ya hari ini. Nggak tahu besoknya. Tapi hari ini selamat gitu. Ya kan semua harus tahu konsepnya. Ada asal jeplak aja cangkemnya kan gitu. Nggak asal ngucap aja. Sampai kan ya harus berpikir juga. Sebagai contoh lah, anak sampean tuh loh 4. 1 minta HP, 1 minta motor, 1 minta bersekolah, 1 minta ini. Enak enggak sampean mau mewujudkan itu loh? Kan enggak enak. Bingung kita juga. Coba 1 aja yang minta itu, 1 bayar sekolah Pak. Yang lain mintanya juga bayar sekolah. Ya udah, berarti bayar sekolah. Tinggal ngukur ini SD atau ini kelas berapa, inilah berapa. Mintanya sama. Kalau mintanya beda-beda sekali minta, yang susah yang ngabulkan juga. Apalagi 1 anak permintaannya 10 gitu. 4 anak 40 permintaan. Terus yang kerja sampean sendiri. Apa ya udah nanti pengajuan lama-lama. Tunggu survei dulu. Iku realitas. Iku real itu. Iku real. Coba siapa yang pernah ngalami kalau anaknya minta terus yang ngasih orang-orang di jalan gitu. Apa sama ndak malu?
Kalau anak sampean minta kan seharusnya sampean yang mewujudkan, kecuali nggak tahu malu. Kecuali kamu nggak bisa apa-apa, kecuali kamu nggak bisa berdiri, nggak bisa bergerak. Makanya sering lakukan tiap malam, minimal sebelum tidur lah, nggak usah lama-lama, nggak sampai 1 menit sebelum tidur itu. Saya mau memakai 4 unsur kantor, ya enak, tarik, tahan bah perut, besok saya dapat uang, warin, pakai air, tarik lagi, simpen perut, besok saya dapat uang, jangan dipindah doanya, keluarkan lagi. Pengen pakai yang api juga, tarik, tahan dada, besok saya dapat uang, warin. Anginnya dipakai lagi, tarik, simpen kepala, besok saya dapat uang, pasti, warin. Doa itu yang pasti, jangan tidak pasti. Doa ragu-ragu yuk. Yang mau ngabulkan yuk santen. Doa itu yang pasti. Pastinya itu karena apa? Karena sampan punya keyakinan diri yang tinggi, punya niat yang jelas, dan punya tekad. Itu yang membuat frekuensi otak kita menjadi sangat luar biasa, itu 3 ini. Makanya untuk memperbesar 3 ini, sampan sering pernapasan bah perut, perut, dada. Ini antara keyakinan diri, niat, dan tekad. Tekad itu ada di dada. Jadi sampan 3 unsur antara air, tanah, dan api, sampan jadikan satu, maka ya luar biasa. Penyatunya mana? Otak. Tak sampean. Tuh. Jadi kalau sampean hanya pasrah, pasrah dan lumuh itu hampir sama, beda tipis. Pasrah sama lumuh, orang yang malas itu sama, hampir sama, beda tipis saja. Pakai sebenarnya itu tersambungnya dirimu dengan alam, yang di dalam dirimu loh, di luar dirimu loh, itu pakainya frekuensi pikiran. Sesama kamu itu pakainya sugesti. Ilmu kebatinan itu pakai kekuatan pikiran, bukan rasa. Nggak nyampe rasa sampan. Sampan lapar, tangga sampan lo belum tentu ngasih, karena nggak nyampe rasamu. Tapi kalau udah dia melihat, berpikir, waduh tetanggaku ada yang kelaparan, ya pasti kasih. Nah, afirmasi yang tepat, kalau sampai nggak bisa bangun pagi, frekuensi alam itu normal atau stabil itu jam 2, jam 3 pagi. Kalau sampai nggak bisa bangun, yang penting mau tidur, afirmasi 1 menit, bangun tidur, pas itu posisi rileks, posisi tubuh enak, itu sampai afirmasi lagi, tinggal tarik aja. Hari ini dagangan saya laris, cukup. Kalau sampai bangun tidur udah, waduh ini nanti daganganku laku, enggak ya jangan berharap laris. Siap-siapnya tumbang usaha sampai siap-siap. Jadi kita itu harus paham, tidak perlu pintar, harus paham. Zaman kita itu mau ngikuti pembelajaran di mana saja, kalau yang ngajari itu tidak mau mengasih pemahaman sampai benar-benar sampai paham, hanya disuruh praktek, lakukan, sampai tidak akan ketemu juga. Mau bayar berapapun nggak ketemu. Ujung-ujungnya apa?
bingung juga. Tanya lagi ujung-ujungnya. Karena berat. Jadi seorang pencerah itu kan berat. Harus tidak ada rahasia dalam ilmunya. Kalau masih ada rahasia yang disembunyikan di saat dia ngajari orang, jangan jadi pencerah. Itu pasti dia mempunyai kebutuhan. Ada yang mau diambil dari anak buahnya itu. Itu kalau saya sih seperti itu. Nah, gitu sama harus paham. Jadi lakukan saja lah setiap hari, sekali aja loh. Nggak usah berkali-kali, sekali aja. Belum tidur, bangun tidur. Kalau bisa bangun jam 2, jam 3, ya monggo gitu. 1 menit aja, nggak usah lama-lama, nggak usah bermenit-menit. Pernapasan ya cukup 4 titik aja, tarik, tahan, buang 4 titik, sudah. Mana akan terhindar dari serangan goib kayak apa? Serangan goib itu pun masuk. Ya karena ngikuti rasa sampai ya. Sampai merasa diserang, dari rasamu naik ke pikiran kembali ke dirimu, akhirnya menimbulkan kamu sakit, kamu was-was, kamu khawatir. Itu dari situ sebenarnya. Kita harus paham di situ. Ilmu pernapasan itu untuk mendorong energi. Meditasi itu untuk mencari solusi. Kalau meditasi hanya ingin menenangkan diri, orang hidup itu tidak ada tenangnya. Tenangnya ya pas sampai meditasi. Pas meditasi pun sampai tidak tenang kok. Kesana kemari kok rasanya sampai. Ya karena orang hidup itu tidak ada yang tenang. Yang tenang itu di saat kebutuhannya ada, tercukupi, tenang. Tapi orang hidup kalau masih mengikuti keinginan dalam hidupnya, keinginan loh, bukan kebutuhan, keinginan, tidak pernah tenang. Tapi kalau mengikuti kebutuhan, pasti rasa tenang itu ada. Sama, hidup itu nggak susah. Yang menyusahkan hidup kita itu kan pola hidup kita, gaya hidup kita. Itu yang bikin kita susah, bukan hidupnya. Kalau hidup itu simple, sehari makan 3 kali, waktunya tidur. Tapi karena gaya hidup, jadi pengen ini, itu, sana mari itu. Harus kita pahami di situ. Afirmasi, coba lakukan aja lah. Saya sering buat video itu bukan agar apa? Agar orang itu terbiasa gitu aja. Agar orang terbiasa. Setidaknya tiap hari itu tarik nafas, tahan. Saya harus sukses. Setidaknya itu aja udah cukup kalau saya. Kalau saya permintaannya tak rangkum semua. Ya nggak hanya untuk sehat, rezeki, ini enggak. Tarik nafas, tahan, hidup saya enak, udah cukup. Orang enak itu pasti kebutuhannya cukup, sehat, pengen apa-apa ya bisa. Mau senyum ya nggak tertahan, nggak pura-pura senyum, namanya enak kok. Kita kan cari itu hidup. Dalam hidup itu yang kita cari kan enaknya. Kalau sampai nggak enak, mau punya uang berapa pun nggak enak, ya nggak enak. Kalau saya doa itu ya cukup satu itu. Hidup saya enak, sudah selesai. Nggak sampai 1 menit malah. Yang penting waktu mengucapkan itu pakai ngeregang nafas atau tahan nafas itu sebenarnya meningkatkan energi dalam diri sampean. Kalau bahasa inteleknya tenaga dalam. Bahasa spiritualnya sekarang itu tenaga dalam. Sebenarnya sampean itu di saat nahan nafas itu tenaga dalam sampean full. Itu aja, tidak usah diisi. Kalau ngisinya pakai nasi, teh
tekniknya meningkatkan, yo pakai pernapasan. Coba dilakukan. Hidup yang baik itu yang selalu ada perubahan positif. Kita belajar kayak apapun, kalau tidak ada perubahan positif dalam diri kita, berarti sampai gagal dalam belajar. Rahayu izin tanya Kang Tro, kalau untuk manunggal kawula Gusti gimana? Enak itu Mas, gak usah tirakat apa. Yang penting mata kita melek, kita ngelihat sekitar kita, terus sampai sadar kalau haus itu butuh air, kalau makan butuh beras, berarti manunggal. Kalau sampai tidak sadar atau mata sampai tutup, sampai itu menjadi sombong kalau mata tertutup, merasa dirimu itu segalanya. Sampai tidak pernah menghargai air, tidak pernah menghargai tanah, tidak pernah menghargai hewan, tidak pernah menghargai tumbuhan. Itu pada yang ngasih hidup panjenengan setiap hari. Itu kalau saya, kalau pengen manunggal kawula Gusti. Manunggal itu kan nyawiji, menyatu. Kawula Gusti kan seluruh makhluk di alam semesta ini kawulane Gusti. Kalau pengen manunggal ya matanya harus melek, kesadaran dirinya harus tinggi. Oh itu kambing, saya butuh kambing. Nanti kalau pengen makan sate ya sate ini sate kambing. Berarti ya jangan dihina kambing itu. Kalau lapar dikasih makan gitu aja. Si penting kopi nih. Gak usah pengen manunggal puasa 41 hari. Ya kelaper nah sampai. Tradisi nyadran itu bagaimana maksudnya? Mohon penjelasan Kang Tro. Nyadran itu kan sesaji itu. Tradisi itu adalah tradisi dari leluhur kita, di mana leluhur kita paham tentang konsep manunggaling kawula Gusti ini tadi. Akhirnya untuk berterima kasih ke alam dia memakainya sesajen. Itu hanya wujud terima kasih. Sampan tuh mau ninggal makanan itu di jalan, nanti ada yang makan. Sampan tinggal di tengah hutan pun ada yang makan. Nggak ada yang mubadir. Sampan buang nasi di tanah, tanah itu nanti munculkan nasi baru lagi, yuk sampan makan lagi. Sampan makan lagi nanti. Nyadran itu adalah wujud terima kasih kita diberi dengan memberi, bukan hanya ngoceh aja, bukan hanya sekedar ngomong aja, tapi di saat kita dikasih oleh alam, kita ngasih kembali ke alam, walaupun itu nanti yang makan semut, yang makan kucing, yang makan, kan tetap ke alam. Mbah nyuwun sewu yen wonten pertanyaan nyuwun dijawab pripun carane. Jitoke abot terus napa tambane? Kolesterol ya, Pak. Itu abot ya kan kolesterol. Kone dokter no, Pak. Kok angel men kok kena goib sampean. Kena jin ning kono. Ya pantes nek duwite entek. Sithik-sithik kena jin. Wih mamplopin neh minggu terusan. Sing simpel ae urip. Donga bareng ya rasa suwi-suwi. Sak menit cukup sesuai permintaan. Sesuk anake bayar sekolah ya. Duh Gusti duit, wis cukup. Bayar sekolah iki ora oleh kok nggo cangkem nggo duit.
Anake butuh sekolah, bungone selamat. Lah ya bosan. Jadi memintalah sesuai apa yang kamu butuhkan. Meminta sesuai kebutuhan. Kan sehari sekali, alhamdulillah sampai 1 menit aja kan enggak berat toh. Daripada harus puasa 7 hari, pakai mantra ini, pakai amalan ini, pakai rapalannya, kelamaan. Orang minta, oh ininya ngomong yuk susah. Ya, omongannya tidak paham, terus tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Namanya orang minta itu pakai sesuai dengan kebutuhan. Mbah pernah derek aliran boten bener kula, Mbah yen medal rata-rata lumpuh lan ninggal. Iki sing goblok lak murite. Iku kan hanya sugesti to, Mas. Sing marai sampean lumpuh karo meninggal iku sapa? Kan sampean dhewe ora kok perkumpulane. Karena sampean sudah terlalu tersugesti, terlalu meyakini, akhirnya seperti itu. Ndak ono perkumpulan sing anggotane metu iso mati karo lumpuh. Lah mbok aku pengen ngerti kumpulane kaya apa. Ayo diurat-arit bareng. Losne wae. Kuwi ora kok arep nulung wong, kuwi jenenge nyusahke wong. Biar dia nggak keluar, biar semua anggotanya tergantung oleh pemimpinnya. Kan gitu toh itu. Bisa, kalau ingin terapi memperbesar energi kita itu bisa. Karena apa? Di saat kita mensugesti orang, kita juga butuh energi yang besar. Izin nanya Kang Tro, untuk vertigo, cara tahan napasnya di mana? Nggak usah pakai napas kalau vertigo. Vertigo sampean pegang bawah daun telinga sampean ini. Nah ini. Bawahnya ini sampan pegang, sampan pijit ini 1 menit gitu aja atau 2 menit gitu, terus nanti tarik napasnya kepala terus buang lewat hidung lagi, sembuh sampai. Gak usah pernapasan gimana-gimana. Sakit gigi, sakit vertigo, pusing itu di sini. Karena ini saraf dari sini, mungkin sampan badan capek atau apa ke sini. Itu kita harus kalau flu itu virus, Mas. Flu itu ketahanan diri sampean itu dipertambah. Kalau itu pakai pernapasannya bawah perut, menambah ketahanan tubuh itu pernapasannya bawah perut. Jadi panjenengan semuanya tidak usah terlalu ribet, tidak usah terlalu repot, tidak usah terlalu bagaimana. Namanya spiritual itu sebenarnya mudah. Yang susah itu oknum yang mengajarkan spiritual itu sendiri. Kalau spiritual itu mudah. Karena apa? Semua orang itu sudah menjalankan spiritual. Sudah menjalankan spiritual. Dalam spiritual itu tidak menciptakan orang sakti. Karena spiritual itu menciptakan orang yang mengerti atau orang yang paham dan bisa memahami. Bukan orang sakti. Enggak. Jadi panjang sadar di situ. Kalau afirmasi itu hanya media, kita menyampaikan. Media kita menyampaikan. Menyampaikan apa? Sugesti kita, permintaan kita, permohonan kita. Itu aja. Kalau menghilangkan benjolan di leher gimana Kang Tro? Iku kan anu Mas. Apa iku? Kelenjar. Kelenjar itu. Sampaian banyak-banyak aja minum kemeladih, tapi jeruk nipis.
Kemeladihnya jeruk nipis itu sampan rebus, sampan kasih gula batu, sering diminum. Kan tempelan ini kayak kemeladih kalau dalam alam loh, kalau sampan belajar alam loh. Penyakit ini kan yang nempel, tahu-tahu nempel, terus ini nanti kan makan gizi sampean diserap. Lah berarti obatnya itu kemeladih. Kemeladih itu kan nempel di pohon terus nyerap sama toh. Nah itu sampai makan. Yang rela lah, santai. Pangkat di tenang. Sing tuwenang Pak Ding. Cara meningkatkan energi dalam tubuh Kang Tro, sering pernapasan dan makan yang banyak, yang teratur. Ya ngono to. Makane aras-arasen sedina pisan ya wis gampang lemes. Untuk sakit mata glaukoma gimana Kang Tro? Cari minyak bulus dan daun titolop. Digabung pakai tetes mata. Tapi yang bagus minyak bulus itu memperbaiki saraf mata. Atau kalau untuk yang main plus itu bisa pakai madu murni, itu untuk gurah mata bisa. Kalau untuk sakit sesak napas apa bisa pakai pernapasan bawah perut. Pakai perut aja. Karena itu sampai tuh sesak napasnya sebenarnya dari lambung jenengan. Lambung itu. Terus pikirannya yang tenang. Gitu. Telinga berdenging ya ini tadi. Kemeladih itu pohon yang nempel di pohon. Benalu Mas. Kemeladih itu benalu. Ya kita belajar ke alam itu. Untuk mendeteksi penyakit ini nanti kita pakainya alam ini gini gitu. Cuma saya bukan ahli pengobatan. Gondonganan kurang yodium Mas. Rendam aja air garam. Semalam untuk bangun tidur diminum. Sakit itu dari pikiran, aman kembalikan ke pikiran jenengan. Kalau sakit ya jangan bingung. Tapi pakai pola pikir jenengan. Seperti afirmasi itu sama, kuncinya di pikiran jenengan sebagai niat, tekad sampean di situ. Ngumpul sebenarnya antara keyakinan diri, niat, tekad itu ngumpulnya di sini. Ngumpulnya di sini, di otak. Manusia itu kalau pengen mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya ya pakai otak. Otak nanti memerintah kaki, tangan, semua. Kalau pakai ini nggak sampai. Nanti tahu nih iri hati, dengki, emosi kalau pakai ini. Kang, pernapasan dengan tenaga dalam itu sama atau beda? Kalau pernapasan ya gini. Ini benar. Kalau tenaga dalam kan tenaga dari dalam diri kita, energi kita itu namanya tenaga dalam. Kang Tro nanya pernapasan yang biasa Kang Tro lakukan di waktu-waktu jam berapa? Rayu, kita kok ya terus poe ngono. Kalau saya itu setiap saat. Tapi sesuai keinginan sampean saya gitu loh. Kalau saya pengen uang ya saya itu pernapasannya cuma minta uang gitu. Besok saya dapat uang gitu aja. Ya kalau mimpi ya berarti bohong Mas. Sampai mau ngimpi ketemu siapa aja, namanya pikir.
Mimpi itu asalnya dari memori otak kita, alam bawah sadar kita. Apalagi ngaku, ngaku itu ya sekali diri sendiri. Bah perut mas, kalau sarap jepit, bah perut. Jadi kesadaran kita itu bisa apa ya, kita gali, terus kita belajar ke alam semesta. Jangan hanya nunggu mendengarkan dari ucapan orang, tapi sampai harus bisa mengkaji diri, ngaji alam, ngaji kitab tanpa tulis. Jangan yang ditulis saja, tulis itu hasil dari pikiran orang. Yang tidak ditulis itu loh, ya sampai pelajari. Iku lebih real masalahnya. Iku bener-bener ciptaane Gusti Allah. Sing tanpa tulis iku. Nek tulisan iku ciptaane menungso. Ono sing mikir, ono sing nulis, tangane nulis, uteke mikir. Tapi nek sing real ya iku. Kalau sampean paksa, pernapasan itu sebenarnya tidak akan ada efeknya kalau tidak sampean paksa. Sesuatu yang dipaksa itu pasti ada efeknya. Kang, budaya Jawa yang asli dulu apa ada kleniknya atau hanya ilmu jiwa menyatu dengan alam? Nggak ada kleniknya. Ilmu Jawa itu nggak ada kleniknya. Sering emosi ya pernapasan dada gitu. Saya ingin aktifkan tenaga dalam. Di mana caranya? Di sini mas, ada maharnya. 1 juta nanti untuk beli kambing, kita makan bareng-bareng. Tenaga dalam sampai aktif itu full langsung. Kalau tenggorokan itu fungsinya untuk pernapasan, bukan pernapasan tenggorokan. Semua orang itu tenaga dalamnya sudah aktif, nggak ada yang nggak aktif, nggak ada yang nggak aktif. Tapi kalau sampean kesini, tak suruh kasih mahar 1 juta ya, atau nanti selamatan bareng-bareng, kita makan bareng-bareng, bukan hanya tenaga dalam sampean yang terisi, yang aktif, nanti tenaga dalamnya orang-orang yang di jalan itu juga aktif. Nanti dia yang belum makan jadi makan. Nggak ada pengaktifan tenaga dalam itu, nggak ada. Kalau ada spiritual buka aktifkan tenaga dalam, itu pasti untuk kebutuhan. Nggak ada mas. Semua orang itu tenaga dalam udah aktif. Iya, daging kambing kan mau masuk itu. Jos iku. Bare wis ngeloni bojone ya sawehat. Masuk itu. Jadi spiritual angel-angel. Pengen hidup aja minta diterawang. Gimana sampean? Bukan, saya bukan PSHT. Saya tidak ikut apa-apa, mas. Saya itu tidak senang ikut-ikut. Pakai tutup mas, ya tutup, ya tutup. Ya sampean kalau butuh saya, nomor saya ada di deskripsi video ini, lab saya itu ada. Itu ada nomor saya. Kalau butuh saya, kalau tidak butuh ya tidak apa-apa, saya malah ringan. Sok belajar datang, masa saya datangi sampean? Ora ono sumur ku golek timbo. Sing ono iku timbone mara ning sumur. Enek kok spiritual, buka cakra, buka aura, buka tenaga dalam. Allah sampean iki kapusan, aja bangga. Sampean nek rene tak warai, sampean tak warai buka malah ya aja dibuka, tak warai buka.
Aktifkan DNA iki opo? DNA-mu iki aktif kabeh. Ora aktif ora mati sampe. Mantrane iki buka sedulur papat. Wis, gosok sampean. Aja goblok-goblok belajar. Belajar itu tanya dulu secara detail. Kalau dia tidak bisa jawab berarti dia ya katanya paling. Katanya paling kalau tidak bisa jawab. Tabanan Bali siap, dulur-dulur tabanan. Oke, matur suwun buat semuanya, konco-konco yang selalu support, selalu dukung saya. Karena saya ada pembelajaran, saya itu ada pembelajaran online yang ikut juga banyak. Jadi saya nggak bisa lama-lama live ini. Saya ngajari juga, ada yang di sini juga ini. Jadi buat semuanya, yuk kembali kesadaran diri sampean masing-masing. Setiap hari lakukan sekali. Tunjukkan afirmasi jenengan apa sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Tarik, tahan, ucapkan dalam pikiran sampean. Kuncinya di 3 itu tadi. Antara keyakinan diri sampean, niat dan tekad jadikan satu, naikkan dalam pikiran sampean. Di situ sampean ucapkan sambil nahan nafas dimanapun terserah jenengan. Yang bagus di perut. Tahan nafas, ucapkan. Buktikan. Buktikan saja. Dari saya, matur suwun, terima kasih semua yang hadir 231 orang. Yang sakit, segera sehat. Yang rezekinya susah, lancar kembali. Yang dagangannya sepi, rame, laris, hasil kembali. Yang usahanya terpuruk, bangkit kembali. Yang modalnya habis, cepat dapat modal kembali. Yang belum punya istri, cepat punya istri. Yang belum punya momongan, cepat punya momongan. Yang punya hajat besar, semua hajatnya terwujud. Semua makmur, dan harus makmur, diberkahi oleh Tuhan dan alam semesta. Terima kasih dari saya. Salam cerdas, salam rahayu, Sakung Dumadi.